Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah. Kita dipertemukan untuk melanjutkan cerita tafsir tematik kita, kajian kita seputar Al-Quran. Kita di dalam beragama, referensi utama primernya itu mudah-mudahan waktu yang dititipkan kepada kita oleh Allah itu, termasuk keluarga, rezeki, lingkungan, teman-teman, tetangga, aktivitas, semuanya berkah dan bermanfaat, mensupport kita untuk bisa terus mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan kualitas diri kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, yang lalu kita telah membahas membaca dari kata tilawah, kemudian al-qiraah Kali ini ada lagi di dalam Al-Quran itu sebuah kata yang biasanya sering langsung diterjemahkan dengan membaca, secara gampangnya diterjemahkan dengan membaca juga. Kata itu adalah kata tartil. Sering kan kita itu mendengar istilah membaca dengan tartil, membaca Al-Quran dengan tartil. Rekan-rekan sekalian, jadi kali ini kita akan mengkaji kata itu, kata membaca, dari kata rottala yurotilu tartilan secara tasrifnya kita akan melihat di kamus-kamus Al-Quran, kamus Arab yang biasa dipakai oleh mufassirin. Kemudian kita akan melihat ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang tartil itu, membaca dengan kosakata tartil itu Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya kalau kita melihat di dalam Al-Quran, keseluruhan Al-Quran itu, kata tartil dan derivasinya, rottala yurotilu tartilan, kata tartil dan berbagai bentuk perubahan katanya, dari kata dasar rottala itu tadi, itu diulang 4 kali di dalam Al-Quran. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya, kemudian kita akan mengambil pelajaran dari ayat-ayat itu, sekaligus menanggapi realita membaca bacaan Al-Quran umat kita ini, umat Islam kita ini Jadi kita melakukan autokritik pada keislaman kita sendiri. Tentu saja tujuannya adalah supaya menjadi baik dan benar, dan kualitas beragama kita, cara beragama kita ini terus meningkat. Tidak berhenti di level TK aja, tapi juga terus meningkat SD, SMP, SMA, sampai kuliah, terus sepanjang hidup kita Nah, rekan-rekan sekalian, jadi apa sih sebenarnya arti rottala itu tadi atau tartil Jadi artinya, tartil itu artinya adalah memberi muatan atau isi dan aturan pada sesuatu secara istiqomah, secara konsisten, secara ajak. Jadi mengisi muatan atau mengisi sesuatu sekaligus aturannya diberikan pada sesuatu itu, mengisi dan memberikan aturannya itu secara ajak, konsisten, istiqomah bahasa kita. Di situ digambarkan, dimisalkan semacam gigi, rojulun rotal al-asnan. Jadi laki-laki yang teratur giginya. Jadi kalau kita melihat gigi itu jadi teratur, baik, Kemudian itu
selain teratur dan baik itu, di situ juga ada hukumnya atau ada peraturannya di situ. Misalkan gigi itu ya tumbuhnya ya seperti itu aja, ukurannya nggak bisa sampai panjang terus layaknya rambut itu. Ya, jadi gigi itu tumbuh tetapi tumbuhnya itu ya wis sebatas itu. Ya, maka di dalam gigi itu sudah ada aturannya itu, sudah ada sunatullahnya maksudnya. Sudah ada hukum alamnya, sudah ada takdirnya pada gigi itu bahwa gigi itu tidak bisa tumbuh layaknya kuku atau layaknya rambut ya. Jadi gigi itu di samping dia teratur, tertib, bagus, indah ya. Di dalamnya gigi itu ada peraturan, ada sunatullah di situ ya. Kalau kata tartil atau rotala itu tadi terkait dengan kalimat ya atau ya kalimat baik yang diucapkan maupun tulisan, maka yang dimaksud adalah menyampaikan kata-kata atau kalimat itu dengan baik, dengan benar, dengan teratur, dengan perlahan-lahan. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, banyak kalau teman-teman membaca Lisanul Arab misalkan itu banyak contoh-contohnya, juga banyak pendapat-pendapat, banyak riwayat-riwayat di situ ya, yang menceritakan tentang kata tartil itu. Sebenarnya ini sudah saya tulis ya, kalau di tulisan biasanya saya jelentrehkan itu sangat detail ya, tapi di sini kita akan mengambil poinnya aja. Ya, jadi itu arti dari kata tartil. Lah, rekan-rekan sekalian, kemudian kita akan mencoba melihat kata tartil yang diulang 4 kali di dalam Al-Quran itu ya. Nanti kita akan kaji itu ayatnya ya. Yang pertama misalkan rekan-rekan sekalian kita mencoba membuka surat Al-Muzammil ya. Surat Muzammil itu surat 73 ayat 1 sampai ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Awinqus minhu qalila. Atau kurangi dari yang separuh malam itu sedikit, kurangi sedikit. Auzid alaihi atau tambahi dari separuh itu. Warattilil Qur'ana tartila dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ya, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Kemudian inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, kami akan menancapkan kepadamu qaulan tsaqila, perkataan yang berbobot, yakni Al-Qur'an. Ya. Inna nasyiatal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qilan, sesungguhnya bangun membaca Al-Qur'an di malam hari itu, bacaan pada malam hari itu lebih kuat menancap di jiwa, lebih kuat menancap di jiwa. Membaca Al-Qur'an di malam hari itu lebih kuat menancap di jiwa dan bacaan pada malam itu sangat berkesan. Ya, jadi di situ disebutkan ya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan teratur, dengan baik, dengan perlahan-lahan ya, sesuai dengan makna kosakatanya tadi itu. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya ada yang menafsirkan ayat ini ya. Itu qumil laila illa qalila. Di depan sudah jelas di situ. Perintah kepada Nabi untuk bangun di malam hari. Ada yang menafsirkan itu bangun untuk sholat katanya. Untuk sholat sunnah katanya. Ya. Tetapi menurut saya itu tidak pas ya. Ayat ini bukan menyuruh bangun untuk sholat, bukan. Tapi menyuruh bangun untuk membaca Al-Quran. Ya, al-lailah. Jadi kata qoma yaqumu qiyam, ya, kumu, aqimu misalkan, itu kalau artinya dirikanlah sholat, biasanya digandeng dengan sholat, aqimus sholata misalkan, itu baru artinya sholat. Tapi kalau al-lailah, itu bangun setelah berselimut, artinya bangun dari tidur. Itu bukan untuk sholat, tetapi untuk membaca Al-Quran. Jelas itu di rentetan ayat berikutnya 1-6 itu ya. Dijelaskan itu warattil Qur'ana tartila, setelah cerita bangun ya setengah tambahi separuh malam, separuhnya tambahi atau kurangi sedikit dari itu. Kemudian warattilil Qur'ana tartila,
kemudian disuruh untuk membaca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Itu jelas perintahnya waratilil Qur'ana tartila. Ya, bahkan dijelaskan di surat ayat 5 dan 6-nya itu bacaan pada waktu itu sangat berkesan, sangat kuat menancap di jiwa kita. Ya, memang rekan-rekan sekalian, di ayat yang lain, misalkan surat 3 ayat 17 ya, wal mustaghfirina bil ashar, itu mengindikasikan di waktu sebelum fajar. Ashar itu waktu sahur, waktu sebelum subuh ya. Kemudian atau di surat Az-Zariyat surat 51 ayat 17 sampai 18 ya. Kanu minal laili ma yahja'un ya, mereka itu sedikit tidur di malam hari, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu fajar sebelum subuh ya, atau di waktu sebelum subuh, di waktu sahur itu sebelum subuh, mereka itu beristighfar. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi membaca Al-Qur'an dari ayat Muzammil ini, kalau kita membaca Lisanul Arab itu banyak pendapat-pendapat ya terkait ini ya. Menarik itu dibaca di sana. Tetapi kali ini kita akan mencoba merangkum ya. Ini yang pertama adalah, jadi tartil itu terkait dengan turunnya Al-Qur'an itu berangsur-angsur. Ya, turunnya Al-Qur'an itu berangsur-angsur, bukan sekaligus itu seperti yang disampaikan oleh orang kafir yang saya ayat di depan itu, waqala alladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'ana jumlatan wahidah. Kata orang kafir, kenapa Al-Qur'an itu tidak sekaligus 30 juz langsung diturunkan kepada Muhammad itu? Kata orang kafir itu ya. Kemudian dijawab oleh Allah itu, kadzalika linutsabbita bihi fuadak, yang diturunkan berangsur-angsur itu kata Allah supaya kami, kata Allah itu, memantapkan hatimu, memantapkan jiwamu, memantapkan akalmu dengan Al-Qur'an itu. Jadi Al-Qur'an diturunkan pelan-pelan ya, selama 23 tahun Nabi itu ya, seiring perjalanan hidup beliau ya. Jadi enggak sekaligus enggak, tetapi memang seiring dengan konteks-konteks dan seiring dengan permasalahan yang dihadapi oleh Nabi itu. Di 23 tahun Al-Qur'an itu turun kepada Nabi sekaligus dibacakan kepada umatnya secara tartil, secara pelan-pelan itu. Ya, itu orang kafir, kenapa itu kok nggak langsung diberkan aja ke Muhammad itu 30 juz itu? Dijawab oleh Allah itu untuk memantapkan, supaya dengan Quran itu Allah bisa memantapkan jiwa Nabi, akal Nabi, hati Nabi, psikis Nabi, spiritualitas Nabi. Itu akan dikokohkan oleh Allah, akan dimantapkan oleh Allah. Dan benar memang Quran itu diturunkan berangsur-angsur ya, seperti di surat 17 ayat 106 ya, Al-Isra 106 itu dijelaskan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzilan. Jadi Quran itu sengaja kami pisah-pisah kata Allah. Ya, supaya engkau wahai Nabi membacakan ke umatmu ya, ke umat ini itu secara perlahan-lahan, secara pelan-pelan gitu ya. Ala mukthin, berangsur-angsur gitu. Ya, secara bertahap gitu, enggak langsung ya. Wa nazzalnahu tanzilan, dan memang Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur ya, secara perlahan-lahan. Itu yang pertama. Yang kedua rekan-rekan sekalian, jadi itu terkait turunnya Al-Qur'an ya. Kemudian terkait cara membacanya. Nah, memang cara membacanya itu adalah sekali lagi perlahan-lahan, pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu. Ya, terus sepanjang hidup kita. Kalau hidup kita ini misalkan dikasih usia 100 tahun ya, panjang umur dan barokah, amin ya. Itu nanti kita, yaitu hidup kita itu selalu di-guide, dikawal dengan Al-Qur'an. Itu tadi tujuannya supaya barokah hidup kita ini, supaya selamat dan bahagia. Ya. Diproteksi, dituntun oleh wahyu. Bukan sembarangan kalimat itu, bukan sembarangan prinsip, tetapi ini prinsip ilahi, prinsip Al-Qur'an, prinsip wahyu, ya. Jadi sekali lagi ini juga pelajaran bagi kita umatnya bahwa membacakan Al-Qur'an itu memang secara perlahan-lahan.
Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian membaca Al-Quran itu sebaiknya memang di malam hari. Ya, di malam hari. Malam hari itu ya setatnya mulai dari maghrib sampai subuh. Ya, jadi antara maghrib dan subuh itulah malam namanya. Ya, membaca terbaik itu di situ. Waktu belajar terutama membaca Al-Quran secara perlahan-lahan itu tepatnya di sana. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kita sudah paham ya. Kemudian setelah paham itu kita akan mencoba menerapkan tentu saja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita lihat praktek beragama atau interaksi kita membaca umat ini kepada Al-Quran, ya, itu bukan hanya tidak sesuai, tapi bahkan bertolak belakang, bertentangan. Kata Allah, kata Al-Quran, warotilil Quran tartilan, ya, disuruh membaca Al-Quran itu perlahan-lahan, pelan-pelan, kita bacanya cepat-cepat, ya, bacanya cepat-cepat itu, cepet-cepetan hatam gitu, ya, banyak-banyakan hatam, ya, bahkan sehari itu 1 juz itu, masya Allah, ya, 1 bulan 2 kali hatam, bahkan sehari itu bayangkan, bahkan gak sampai sehari, setengah hari, ya, itu hatam itu 30 juz, selesai itu 30 juz, masya Allah itu pasti nggak paham rekan-rekan sekalian, dan pasti nggak akan bermanfaat gitu bagi dirinya. Apanya yang paham, apanya yang bermanfaat? Enggak, bahkan ini bertolak belakang dengan perintah Al-Quran, bertentangan dengan perintah Al-Quran, ya. Wong Quran mengatakan, kata Quran dikatakan, bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan, ya, sesuai kata tartil tadi, kosakata artinya apa? Tertib, teratur, perlahan-lahan, ya, ya, hati-hati dengan baik dan benar, gitu. Kalau kita enggak, jangankan bisa paham, ya, udah cepet-cepet, wis gak dipahami, ya, malah punya prinsip membaca itu tidak harus paham, katanya membaca tidak harus dimengerti, ya. Ya, celaka kita akhirnya, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, itu jadi tidak sesuai dengan anjuran atau tuntunan Al-Quran. Maka kita mesti itu kembali ke perintah Al-Quran, itu tuntunan Al-Quran untuk membaca itu memang harus perlahan-lahan, pelan-pelan, ya. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan sekarang masa Covid, ibrohnya apa? Kita baca Al-Quran. Ya memang kita Covid ini kita harus patuh, ya, kepada pakar yang punya ilmunya di situ, ya. Bahkan kita harus taat kepada ulil amri pemerintah itu yang sesuai dengan Al-Quran secara substansinya itu, melindungi rakyatnya, melindungi umat ini, ya. Kita taat itu meskipun kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita sudah membaca Al-Quran, ya, seperti diceritakan di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalnya, bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat baik, ya, maka balasan kebaikannya itu ada di sisi Allah. Kemudian wala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Ya, kita tetap melakukan protokol kesehatan tetapi nggak perlu takut berlebih-lebihan. Itu semoga berkah dan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.